Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua The Horror. Pada kali ini gue bakal membawakan segmen yang sedikit berbeda dengan video-video gue sebelumnya. Dimana sebelumnya gue biasa membahas mengenai penampakan-penampakan yang beredar di internet. Nah kali ini gue bakal ngebahas cerita horor yang bersumber dari pengalaman, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman teman gue, pengalaman yang gue temukan di internet, ataupun pengalaman dari teman-teman sekalian yang mungkin punya kisah horor dan bisa kalian kirim. Dan mungkin akan gue bacakan di sini. Nah, segmen ini bakal gue namakan dengan cerita horor teman tidur. Alasannya sederhana, karena gue pribadi ketika gue mau tidur tuh, gue tuh harusnya tuh ngedengerin video YouTube atau kadang-kadang tuh dengerin podcast gitu. Entah itu video YouTube tentang fantasi atau mungkin horor kadang-kadang juga. Nah video ini tuh gue buat kalian yang mempunyai masalah yang sama seperti gue, dimana kalian tuh harus ngedengerin video YouTube atau podcast ketika mau tidur. Nah jadi buat kalian yang mendengarkan video ini, gue ucapkan selamat tidur. Semoga mimpinya indah dan biarkan cerita horor gue menemani waktu-waktu sebelum kalian terlelap. Oh iya, di video ini juga gue bakal kasih musik klasik biar suasananya semakin tenang untuk kalian tidur, dan juga akan gue pasangin sound effect hujan biar semakin nyaman untuk kalian dengerin ketika kalian mau tidur. Tapi nggak lupa juga bahwa ini cerita horor, jadi pastinya gue bakal membawakan cerita ini semenyeramkan mungkin. So langsung aja kita masuk ke cerita horor yang pertama di segmen cerita horor teman tidur kali ini. Cerita horor pertama kali ini gue ambil dari pengalaman pribadi gue, dan ini menjadi alasan kenapa gue tertarik dengan dunia horor. Karena mungkin dari kecil gue udah terbiasa untuk mendengarkan cerita horor, dan gue pribadi punya pengalaman yang menyeramkan juga gitu. Tapi ingat guys, di sini gue bukanlah seorang indigo, jadi mungkin aja pada saat itu gue hanya kebetulan melihat penampakan hantu. So judul cerita ini bakal gue namakan dengan Kuntilanak di Perkebunan Duren. Nah jadi kisahnya itu bermula ketika dulu gue kelas 5 SD. Sekolah gue kebetulan mengadakan persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Dan lokasinya sendiri berada di Perkebunan Duren di Bogor. Dan kalau lokasi tepatnya gue nggak bisa sebutkan di sini untuk menjaga video ini tidak mencoreng nama perkebunan tersebut. Pada waktu itu gue datang ke perkemahan di siang hari dan semuanya berjalan aman-aman aja. Kita semua sama teman-teman gak merasakan adanya keanehan karena kita di situ juga pengen have fun aja gitu. Jadi semua ceritanya itu bermula ketika menjelang ke malam hari guys. Pada waktu itu sekolah gue ngadain yang namanya jurit malam. Nah di sini sebenarnya bukan pengalaman gue pribadi, melainkan pengalaman teman gue dulu nih sebelum masuk ke penampakan yang gue lihat. Jadi sebenarnya jurit malam ini hanyalah event yang mungkin dibikin sama sekolahan atau guru-guru di sana untuk membuat kita excited atau senang lah seru-seruan pada jam 2 pagi. Bingung kan kenapa jam 2 pagi harus seru-seruan biar anak-anak tuh tertarik untuk bangun gitu. Alasan sebenarnya itu adalah setelah jurit malam kita diharuskan melakukan sholat tahajud. Karena kebetulan saat itu gue bersekolah di SD swasta yang berlatar belakang swasta Islam. Jadi tujuannya itu biar anak-anak tuh excited buat bangun pagi-pagi untuk ya ngelakuin event, setelah itu ya kita sholat gitu. Nah ketika jurit malam itu berlangsung, gue lupa persisnya seperti apa, tapi yang gue ingat pada saat itu adalah gue dibariskan sama teman-teman gue di lapangan. Nah biar gue jelasin dulu ya kondisinya waktu itu tuh, gue baris berbaris, jadi kebetulan pada waktu itu gue nggak pada barisan pertama. Dan kondisi kita baris berbaris itu lokasinya menghadap ke perkebunan buah naga. Dan di belakang kita itu ada perkebunan durian gitu. Jadi lokasi ini tuh nggak hanya perkebunan durian aja, tapi ada perkebunan buah-buahan lainnya. Dan kebetulan kita baris berbaris tuh menghadap ke perkebunan buah naga. Setelah jurit malam selesai dan baris berbaris pun bubar, kita masuk ke tenda kita masing-masing untuk persiapan sholat tahajud. Nah di sini almarhum teman gue yang kebetulan saat ini udah meninggal cerita pada waktu itu dia melihat sosok yang menyeramkan lah ketika berbaris tersebut. Namanya anak SD ya guys ya. Ketika ada cerita horor kita akan semua langsung ngumpul dan excited. Ada juga yang ketakutan sih sebenarnya dan pengen dengerin lah gitu, karena biasa anak-anak cewek tuh yang takut-takut yang anak-anak cowok tuh ngumpul gitu. Jadi si teman gue ini kita samarkan aja, sebut aja namanya Rizal.
Nah, si Rizal ini tuh kebetulan barisannya ada di paling depan. Jadi dia bisa melihat ke arah perkebunan buah naga secara langsung. Di sini Rizal cerita bahwa ketika lagi baris berbaris, dia samar-samar melihat sosok yang tinggi besar, full hitam seperti bayangan, dengan mata yang merah menatap ke arah barisan. Setelah mendengar cerita tersebut, awalnya gue sedikit curiga dengan ceritanya karena namanya anak SD bisa aja ngarang cerita. Dan waktu itu tuh gue masih anak-anak, jadi ya ada rasa percayanya lah gitu dengan cerita tersebut, dan gue juga sedikit ketakutan. Tapi tetap nih ada sedikit kecurigaan, masa sih dia nggak takut ngelihat sosok yang seperti itu? Hingga kita sudah beres cerita-cerita dan bersiap untuk sholat tahajud. Jadi ketika sholat tahajud, posisinya itu ada di tengah-tengah hutan perkebunan duren, dan kita semua kayak ngampar di situ. Dan di situ sholatnya dan hadap kiblat, tapi depannya itu kayak ada pohon duren gitu yang cukup lumayan besar, ada beberapa pohon duren. Pada waktu setelah sholat itu kita ngadain semacam sholawatan dan doa sholat tahajud hingga menjelang ke subuh gitu. Jadi di situ ketika gue lagi sholawatan, gue duduk di samping teman gue yang kita sebut aja namanya Ferdi. Itu juga nama yang disamarkan. Nah ini biasa ya, kalau masih kecil kan orang-orang lagi sholawatan kita malah ngobrol gitu loh. Kayak masih bandel lah gitu. Nah si Ferdi ini tuh kayak bilang ke gue kayak gini, "Dok, lu coba perhatiin deh, di pohon di depan tuh kok kayak ada cewek yang duduk di ranting pohon atas ya, Dok." Pada saat itu gue melakukan apa yang teman gue minta. Gue memperhatikan pohon yang tepat berada di depan kita, ngelihat ke bagian atas ranting-rantingnya. Tapi sayangnya gue nggak nemuin apa-apa. Dan gue tanya lagi sama teman gue, di sebelah mananya kok gue nggak lihat ya? Terus teman gue bilang lagi bahwa coba perhatikan dari atas ke bawah, lalu ke atas lagi, terus ke bawah lagi, terus ke atas lagi, berulang seperti itu. Seperti yang dia bilang, gue pun melakukan hal tersebut. Dan pada saat ini gue coba melihat ke arah pohon tersebut kedua kalinya, melihat ke atas, ke bawah, terus ke atas lagi, dan you know what? Bener aja guys, gue ngelihat kayak semacam apa ya, kalau gue describe itu kayak karung ya. Gue ngerasa itu adalah karung pada waktu itu, soalnya bentuknya kayak karung gitu loh bentukannya. Tapi yang aneh tuh di sini, di atas karung yang diikat tersebut, gue ngeliat kayak ada muka yang penuh dengan luka. Nah, di sini gue nggak takut sama sekali, lebih kayak ke penasaran, itu karung bukan sih? Kayaknya karung gitu. Gue masih berpikir kayaknya karung, tapi kok ada mukanya gitu. Gue masih apa ya, berulang-ulang mikir gitu, kayaknya karung deh. Sama, dan gue juga bilang ke si Ferdi, kayaknya karung deh itu. Dan dia juga berargumen hal yang sama untuk mendebat bahwa itu karung. Tapi ada mukanya ya, Do ya, katanya gitu. Gue melihat lagi dan iya memang ada mukanya gitu. Sampai ke subuh, kita sholat subuh, dan gue masih beranggapan dan gak takut sama sekali, dan masih berpikir bahwa itu tuh karung aja gitu loh. Gak lama dari situ kita semua balik ke tenda masing-masing setelah sholat subuh, dan kita bersiap untuk olahraga pagi. Nah pada saat itu olahraga paginya tuh disebut dengan hiking, padahal nggak hiking banget, karena kita cuma menelusuri perkebunan dan perdesaan aja. Di momen gue berangkat olahraga pagi, gue melewati pohon yang dimana semalam gue melihat sosok penampakan tersebut. Jaraknya nggak jauh kan, dari abis sholat subuh gue siap-siap terus langsung berangkat hiking lagi. Ketika gue melihat ranting pohon yang gue pikir di situ tadinya ada sebuah karung, tapi selang beberapa menit aja tuh ternyata karungnya udah hilang gitu. Dan gue langsung disitulah gue baru takut. Sebelumnya gue nggak takut, dan di situ gue baru takut. Dan sebenarnya tadi malam ketika gue lagi sholawatan tuh gue lagi bertatap-tatapan dengan sosok kuntilanak dengan muka yang hancur penuh luka. Di situ gue mulai memahami cerita teman gue ketika lagi jurit malam dan dia melihat sosok tinggi besar dengan mata yang merah. Gue mulai memahami alasan kenapa dia nggak ketakutan ketika melihat sosok tersebut.
Mungkin apa yang dia alami sama seperti gua. Awalnya nggak yakin dengan sosok tersebut, setelah dipandangi berkali-kali dan melihat bahwa adanya kejanggalan di sana, kita masih skeptis dengan apa yang kita lihat. Dan setelah semuanya itu berakhir, kita baru sadar bahwa apa yang telah kita lihat ternyata memang makhluk yang berbeda dimensi dengan kita. Nah, ini juga sebenarnya banyak cerita tentang hal-hal semacam ini dari teman gua yang kuliah di Jogja. Dia melihat anak kecil yang dia kira anak kecil biasa sedang bermain gantungan kunci, namun ternyata dia tanya ke pacarnya yang kebetulan dia lagi jalan-jalan bareng sama pacarnya. Pacarnya tersebut gak ngelihat anak kecil tersebut. Sebenarnya sosok kayak gini tuh mungkin aja pernah kalian lihat juga, dan kalian mungkin berpikir bahwa apa yang kalian lihat itu hanyalah hal biasa atau mungkin manusia. Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu bahwa mungkin aja kita telah berjumpa dengan sosok makhluk halus dalam hidup kita. Itu dia cerita untuk segmen cerita horor teman tidur kali ini, dan ini pengalaman pribadi dari gua. Kalau ada dari kalian yang masih bangun sampai akhir video ini, gua ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian karena telah menonton video ini hingga menit terakhir. Dan buat kalian yang mungkin udah tertidur lelap, gue ucapkan selamat tidur. Semoga mimpi kalian indah dan bangun dalam keadaan yang fresh dan siap untuk beraktivitas lagi di pagi hari. Oh ya, kalau kalian juga punya cerita horor, kalian bisa kirimin ke email gue yang gue tulis di deskripsi. Terima kasih, sekian dulu cerita horor teman tidur kali ini. Akhir kata, saya Do Horor, pamit undur diri.